Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami masih tetap ingin melanjutkan salah satu program syiar dalam gelap, yaitu tentang serial akhir zaman. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan iman dan Islam. Oleh sebab itu, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sholawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Sahabat-sahabatku, memang pembicaraan tentang akhir zaman ini akan selalu menjadi pembicaraan yang sangat menarik. Bukan saja pada masa kita, tetapi masa-masa terdahulu, bahkan sejak masa para sahabat, mereka kerap sekali membincangkan tentang tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Karena memang hanya di ranah itulah kita yang diperbolehkan untuk membincangkan. Tetapi untuk mengetahui kapan terjadinya kiamat, tentu itu semua menjadi ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang berbagai malapetaka yang terjadi di akhir zaman. Fitnah demi fitnah silih berganti datang dalam kehidupan manusia. Yang jadi pertanyaan kita, apakah kerusakan, fitnah, kezoliman ada peran makhluk-makhluk ciptaan Allah yang mereka semua mendapat laknatullah, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujung yang pertama tentu ada sosok iblis laknatullah yang memang dia berjanji untuk selalu menggoda anak cucu Adam, menggoda sehingga tidak melalui atau tidak menjalani jalan Allah yang lurus. Malapetaka yang terjadi di akhir zaman memang satu malapetaka yang luar biasa. Disinilah kita dituntut untuk selalu memegang teguh, mempertebal keimanan kita, keilmuan kita, dan juga amaliyah solehah yang selalu kita bangun. Karena hanya itulah yang mampu untuk membentengi kita dari pengaruh-pengaruh yang dilancarkan oleh iblis beserta bala tentaranya. Belum lagi ketika akhir zaman telah datang, ada sesosok manusia yang memang telah menjadi sebuah berita yang luar biasa. Bahkan kita disunahkan untuk selalu meminta kepada Allah perlindungan dari manusia ini. Manusia itu bernama Al-Masihud Dajjal. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sepak terjang iblis sebagai wakil dari makhluk gaib, dan juga Dajjal sebagai wakil dari golongan manusia. Dan syukur alhamdulillah pada perbincangan kita pada malam hari ini kita semua masih ditemani oleh Bapak Sugiarto, dosen kampus UNAIR, Universitas Airlangga yang terletak di kota Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masih terus bersama kita nih dalam topik-topik yang menarik ya. Siap, insya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan kepada Pak Sugi. Iya, sehingga ilmu-ilmu itu akan terus kita ambil nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, karena memang pengalaman Pak Sugi ini luar biasa, baik melalui penelitian, eksperimen, dan lain sebagainya. Dan sepertinya memang kita membutuhkan dan haus sekali akan informasi itu. Apalagi malam hari ini ada topik yang sangat menarik ini, terutama dengan dua sosok makhluk ciptaan Allah yang memang betul-betul menjadi godaan kita, cobaan kita yang luar biasa. Baik iblis laknatullah ataupun
Dajjal. Dan sahabat siar, pada kesempatan kali ini juga saya ditemani oleh Uli Noha. Ya, beliau ini ketua LSDG Korwil Solo Raya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah Nah, sehat. nanti ada kesempatan bertanya langsung kepada Pak Sugi. Dan juga ada Al Mukarram Pangling ya. Seharusnya itu di sini yang banyak. Hah? Di sini. Oke, ada Johan Hadi Saputra. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga Kang Acep Bujani. Insyaallah nanti itu kalau mau tanya-tanya secara langsung boleh ke Pak Sugi ya. Siap. Oke, Pak Sugi, ini tentang tema kita pada malam hari ini gimana menurut Pak Sugi? Ini kayaknya memang menarik ketika kita membahas dua sosok ini nih dan peran mereka di akhir zaman ini yang sungguh luar biasa ini. Bagaimana tanggapan Pak Sugi? Iya, jadi ada sesuatu yang apakah memang ini direncanakan atau tidak direncanakan? Itu bahwa selama ini SDG melakukan aktivitas dengan yang tidak kelihatan, dengan yang tidak berjasad, begitu. Nah, ujungnya itu adalah Azazil, ujungnya adalah iblis, gitu. Sementara dalam waktu-waktu yang dekat ini, SDG juga membahas tentang akhir zaman yang ujungnya adalah Dajjal. Jadi dua sosok ini memang adalah dua sosok yang menjadi ujung dari permasalahan dunia ini, begitu. Jadi kalau misalkan kita mencoba membuat atau memerangi iblis dan pasukannya yang di situ mereka menggoda manusia untuk melencengkan manusia dan sebagainya, maka sebenarnya kita juga perlu membahas sebenarnya di sisi manusianya. Di sisi manusianya itu sebenarnya apakah memang juga mereka melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi melenceng daripada kekuatan dekat dengan Allah, melenceng dari jalur yang harusnya kita lalui, dan apakah memang benar mereka itu mencoba membuat supaya ketika terjadi perang akhir zaman nanti itu mereka tidak berhadapan dengan musuh yang setara. Menarik ya. Berarti nggak menutup kemungkinan ya, pasukan-pasukan iblis itu bukan sekedar dari golongan jin, tapi iblis berusaha juga mencetak pengikut-pengikutnya dari golongan manusia juga. Iya. Sebagai penyeimbang dari pergerakan umat Islam ini. Iya. Dan berusaha memposisikan diri dia itu di atas dari umat Allah ini, umat manusia. Kalau kita sering melihat dialog-dialog ketika SDG liputan, itu kan iblis selalu mengatakan bahwa dia yang lebih tinggi dan sebagainya. Padahal kita ini adalah khalifah. Ya, kita itu ada fi ahsani taqwim gitu. Betul. Nah, ini yang kekuatan-kekuatan kita, baik kekuatan spiritual kita maupun kekuatan sesuatu yang berbasis pengetahuan kita itu dicoba diturunkan, dicoba di kekuatan hati kita, dicoba dibuat lemah sehingga mereka itu bisa makin merajalela di dunia ini gitu, sehingga mereka pada harapan mereka adalah di titik ujungnya itu nanti ketika terjadi pertarungan akhir zaman itu mereka memenangkan pertarungan. Dengan munculnya Dajjal tadi. Jadi proses awal itu tugasnya iblis, pas di ending itu Dajjal turun. Iya. Untuk menyempurnakan semuanya. Makanya Dajjal merupakan fitnah yang paling besar gitu. Iya. Wah, luar biasa. Nah, itu ada yang mau nanya nggak kira-kira nih, topiknya menarik sekali ini. Betul Mas Sulin ya? Iya, Pak. Kira-kira udah ada pertanyaan belum nih buat Pak Sugi? Udah disimpan dari tadi pagi. Mantap juga. Ngomong kebetulan bertemu dengan beliaunya langsung, bisa bertatap muka. Nah, nanti bisa saya tanyakan. Boleh, nanyain sekarang boleh. Selamat malam Pak Sugi. Malam. Ini ada yang mau saya tanyakan karena dulu kisah ini kan sudah agak lama gitu, di internet kan sudah banyak kan itu membahas itu. Untuk ini Dajjal itu sebetulnya dia itu
manusia ataukah sistem gitu. Karena beberapa informasi yang saya baca itu ada yang bilang ini sistem gitu. Jadi Dajjal itu bukan bentuk wujud manusia, tapi sistem tatanan dunia yang kita harus mengikuti mereka. Monggo Pak Sugi, itu aja. Saya jawab dulu nanti jenengan ya. Boleh. Jadi kalau kita bicara sistem itu adalah elit global, Masya Allah. gitu. Jadi sepengetahuan yang saya tangkap, mungkin nanti Ustadz yang bisa memberikan penguatan dari sisi hadis dan sebagainya, begitu bahwa Dajjal itu memang manusia, gitu. Nah, sistemnya apa? Iya, memang ada sistem yang menyambut kedatangan Dajjal. Dan siapa membuat sistem itu? Elit global. Ini yang beberapa kali kita diskusikan. Nanti hari ini kita akan diskusikan lebih tajam lagi bagaimana elit global itu benar-benar membuat kita itu down. Membuat kita itu down dari sisi semangat, dari sisi kepercayaan diri, dari sisi ekonomi, dari sisi apapun, pendidikan dan sebagainya. Memang kita sengaja dibuat rendah supaya kita tidak bisa melawan mereka. Dan ini kalau kita bicara apakah Dajjal itu sistemnya itu adalah elit global. Monggo mungkin Ya betul sekali Pak Sulim. Jadi memang penyebutan Dajjal itu bukan kepada sesuatu yang tak kasat mata ya, baik berupa sistem atau berupa apapun lah. Jadi Dajjal itu dari beberapa literatur hadis baginda Rasulullah SAW yang sahih itu memang sesosok manusia, walaupun berbeda dengan manusia yang ada, manusia yang lain. Karena dalam perjalanan Dajjal itu penuh dengan lika-liku dan memiliki usia yang cukup panjang. Ya, bahkan ketika Nabi masih hidup pun Dajjal sudah hidup. Masya Allah. Jadi tinggal nunggu dibukanya, jadi dilepasnya itu kerangkengnya Dajjal dari beberapa hadis, terutama hadis Tamim Ad-Dari. Itu yang sangat terkenal tentang kondisi Dajjal di saat zaman baginda Rasulullah SAW. Dan ini juga diperkuat dengan ciri-ciri fisik yang Nabi sebutkan. Walaupun memang di beberapa hadis telah disebutkan sebelum kedatangan Dajjal yang asli ini akan datang Dajjal yang jumlahnya itu 30-an atau mendekati angka 30. Dan mereka pendusta dan mereka mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ketika final ini akan muncul, nah iblis sudah memiliki peran. Agar apa? Agar mereka dengan komplotannya itu mampu memenangkan peperangan akhir zaman. Jadi diupayakanlah dari sistemnya, dari hampir semua meliputi lini-lini yang ada, mereka harus menguasai itu. Dengan harapan ketika Dajjal datang, tinggal memperoleh kemenangan aja seperti itu. Iya, Pak. Iya, itulah apa namanya? Perencanaan manusia. Tapi kan Allah juga punya rencana. Dan Allah lah sebaik-baik perencana seperti itu. Ya Pak Sugi kurang lebih seperti itu ya. Iya, setuju. Masya Allah. Nah, buat Johan. Johan itu udah ada pertanyaan nggak buat Pak Sugi deh? Dari saya kan Pak Sugi kan seorang dosen Mbak ya. Ya, Jadi fisikawan. Kan, fisikawan, berarti kan saya tertarik dengan Dajjal ini, Mbak. Dia itu belajarnya dari mana gitu, Mbak? Apakah dia mempunyai kitab? Betul, Pak Sugi itu masuk akal nggak sih? Setahu saya dia tuh yang saya baca, Mbak ya, dia tinggal di suatu pulau. Temannya dia cuma satu, Jasasa kalau nggak salah, Mbak. Nah, dia dapat ilmu-ilmu itu dari mana? Apakah ada yang membackingi dia atau ada yang mengilhami dia gitu? Pak Sugi, Pak Sugi, gimana Pak Sugi? Ya, saya nanti menjawab, nanti beliau lagi yang harus mengeluarkan. Begini, ada area-area yang memang seperti yang Ustadz Hakim tadi ceritakan ya, bahwa iblis itu sudah membuat bahwa kita ini kaum muslimin itu kekuatannya lemah dari sisi apapun, begitu. Dan nanti itu hanya ada bilangan biner 0 dan 1. Jadi ada muslimin dan musuhnya muslimin. Jadi ada dua ini aja. Ada dua itu aja. Jadi tidak ada biru, kuning, hijau, nggak ada. Jadi ada hanya hitam dan putih. Kamu itu hitam atau putih? Kamu itu putih atau hitam? Sudah selesai.
Gitu. Kalau kamu tidak putih, maka kamu hitam, kamu musuh gitu. Nah, itu nanti akan terjadi. Gitu. Pada zaman itu yang terjadi. Nah, untuk itu maka pasukan-pasukan putih ini dilemahkan oleh iblis itu. Nah, bagaimana cara melemahkannya? Iblis itu menghembuskan kepada kita, gitu, manusia dan sebagian besar muslimin ini untuk tidak lagi mempercayai hal-hal yang berbau tidak logis, gitu. Gitu. Jadi seakan-akan kita memberikan sebuah statement. Jadi saya berpikir sebenarnya kebebasan itu hanya ilusi. Itu yang ditanamkan oleh elit global. Bahwa kalau misalnya kita seakan-akan mengatakan bahwa oke, kamu boleh bebas milih kampus mana dan sebagainya. Kamu boleh bebas milih pekerjaan apa dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak ada kebebasan itu. Kebebasan itu hanya ilusi. Maksudnya gimana? Iya. Si elit global ini yang sebagai jalurnya iblis dan dajjal tadi itu membuat sebuah rekayasa, membuat sebuah hukum seakan-akan begitu, bahwa kalau kamu tidak begini maka kamu akan begini. Padahal sebenarnya kalau tidak begini bisa yang lain. Gitu. Jadi dihembuskanlah pada kita, dan saya yakin kita di sini mungkin masih ikut di dalam regulasi itu, bahwa kalau kamu tidak bekerja maka kamu tidak makan. Malah kalau kamu tidak ke kampus maka kamu tidak bisa bekerja, dan berarti kamu tidak bisa makan. Begitu. Jadi seakan-akan kita itu sudah istilahnya dibuat sebuah hukum di kepala kita, gitu. Kembali ke pertanyaannya, ke pertanyaan sebenarnya tadi, bahwa tanpa belajar bagaimana bisa, gitu. Nah, seakan-akan ini adalah sebuah hukum bahwa sebenarnya kalau ingin bisa harus belajar. Enggak. Gitu. Soalnya ada yang aneh nih, nenek saya itu nggak sekolah. Tapi kalau dalam perhitungan uang tuh tahu 5.000 kembalian diambil 2.000 kembali 3.000 itu tahu. Berarti kan nggak harus belajar juga, mungkin seperti itu ya gambarannya ya. Iya. Jadi sketsa kecilnya kecil itu ada arena di mana kita itu dipaksa bahwa kalau saya nggak bekerja, saya nggak makan. Gitu. Kalau saya nggak kuliah, maka hidup saya terlunta-lunta. Nggak begitu. Gitu. Jadi kita dibuat sebuah kondisi bahwa oke, sementara ketika kita itu sekolah dan sebagainya, maka sekolah itu apakah media untuk membuat orang itu jadi pintar? Sebagian besar sekolah kita, dan ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Sekolah itu tujuannya adalah bagaimana membuat yang sekolah itu patuh, bukan membuat yang di sekolah itu pintar. Makanya niatnya adalah yang di sekolah itu mereka itu disiapkan untuk menjadi staf. Padahal sebenarnya tanpa menjadi staf itu mereka itu bisa menghasilkan uang bisa lebih banyak. Contohnya begini. Contohnya yang cukup ada di depan kita sekarang dan sekarang ini. Ketika kita membuat channel itu tidak pernah ada pelajaran sekolah. Iya. Nggak ada. Diajarin di mana ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini kan sesuatu yang menabrak sistem. Sistem mengatakan kalau kamu nggak sekolah, maka kamu nggak bisa makan, gitu. Nah sekarang nggak perlu sekolah, jadi YouTuber, uangnya jauh lebih banyak daripada pegawai. Nah, monggo satu bisa ditekankan lebih jauh. Benar. Jadi memang kayaknya kita memang sulit ya keluar dari sistem itu yang mereka rancang. Iya. Apalagi juga kita udah disugestikan gitu, baik melalui orang tua kita, melalui guru-guru kita. Dan kita takut untuk keluar. Takut. Dan yang pada akhirnya sugesti-sugesti itu ya, memalingkan kita dari keyakinan kepada Allah. Betul. Berakhirnya itu di situ. Jadi sosok ilah itu, sosok Tuhannya itu jadi jauh dalam kehidupan kita. Karena kita udah mencoba memutuskan sih, kalau ente mau sukses, ente harus belajar, harus bekerja dan lain sebagainya. Dan kita udah ditanamkan sejak dini seperti itu. Dan terkait Dajjal tadi, Jo, apakah dia belajar kitab, apakah ada yang mengajari dan lain sebagainya, mungkin pembahasan lebih enak itu ketika nanti kita akan bahas langsung secara
detail lah tentang Dajjal itu sendiri. Dan insya Allah sahabat siar nanti di depan itu akan ada di kemudian hari lah, di beberapa waktu lagi lah kita akan membahas khusus masalah Dajjal, termasuk kenapa Dajjal sampai dikurung di sebuah pulau itu. Siapa yang ngurung Dajjal? Menarik ya Pak, menarik tuh. Ya kan? Seperti itu. Ya insya Allah nanti kita akan coba buat sebuah tema peperangan dua Al-Masih, yaitu Al-Masihud Dajjal dengan Al-Masihu Isa bin Maryam, seperti itu. Nanti dalam pembahasan itulah baru kita akan mengkerucut ke arah sana, seperti itu. Siap. Ya. Itu. Ya, kita tunggu bersama itu. Oke, itu menarik kita nanti. Oke, Kang Acep, ada pertanyaan apa nih buat Pak Sugi? Ini Ustaz, kan dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa iblis itu akan berjanji kepada Allah. Oh iya, gini Pak, kan dalam Al-Quran itu iblis berjanji kepada Allah akan terus menggoda anak cucu Adam. Nah, kaitan dengan di alam nyata ini, itu yang tadi dibahas bahwa adanya sistem yang memang ditransfer lah oleh iblis itu. Nah, untuk kita mencoba untuk secara akademisi itu, untuk membuktikan itu adalah suatu hal yang apa disebutnya terbukti secara eksperimen, Ilmiah. Ya. ilmiah lah itu. Nah, itu apakah kita bisa cerna atau kita bisa ambil wawasan itu? Gimana? Jadi iblis itu Akan terus menggoda anak cucu Adam. oke. Nah, kaitannya dengan tadi Bapak menjelaskan bahwa iblis ini akan terus menyesatkan manusia, itu menggoda dengan sistem elit global itu. Nah, apakah kita selaku orang awam nih bisa menelusuri sistem yang dibangun itu oleh iblis yang memang secara faktual itu di dunia ada nih di elit global Ya. sebagai orang awam. Oh, ini nih sistem yang selain tadi yang Bapak sebutkan, kita terpatok dengan kalau nggak makan pasti mati. Slogan-slogan. Iya, seperti itu Pak. Iya. Ayolah kita merasakan ya bahwa orang tua kita, kemudian sekeliling kita, bahkan sekolah kita itu mengajarkan bahwa ada sebuah rule of the game atau ada sebuah permainan di dalam kehidupan keseharian kita yang itu sebenarnya mereka yang menentukan, mereka yang mencoba mengkondisikan, mereka mencoba mempropagandakan. Gitu. Nah, salah satunya itu adalah yang tadi kita diskusikan bahwa kalau kamu nggak bekerja maka kamu nggak makan. Gitu. Kalau misalkan kamu tidak kuliah maka kamu bisa jadi gelandangan. Gitu. Kamu akan jadi gelandangan. Kenyataannya tidak seperti itu. Gitu. Kita sering banyak melihat orang-orang yang lulusan SD, SMP itu pun pernah ada yang jadi menteri kan? Iya, bisa jauh lebih sukses. Jauh lebih sukses gitu. Nah, oke. Artinya jargon-jargon seperti itu memang sengaja dimunculkan. Dan banyak lagi jargon-jargon seperti itu yang memang tujuannya adalah membuat kita jauh dengan kekuatan ilahiyah. Gitu. Jadi ada apa sih mereka untuk membuat kita jauh dari kekuatan ilahiyah? Karena mereka pasti kalah kalau misalnya kita mendekati dengan kekuatan ilahiyah itu. Gitu. Maka untuk itu digembar-gemborkan lah. Jadi misalkan saja kita di sekolahan, ayo kita sekolah misalnya sekolah ekonomi, fakultas ekonomi. Ayo kita menggunakan bagaimana berdoa dengan baik supaya bisnis kita lancar. Itu tidak pernah ada, tidak akan pernah ada pembahasan itu. Gitu. Karena bagi hukum yang ditentukan oleh mereka, sekolah itu adalah regulasi yang dibuat oleh mereka. Sekolah dari awal sampai akhir itu yang sampai sekarang itu sebenarnya gini ya, di sekolah itu siapapun yang masuk, baik itu istilahnya dia bebek, dia ayam, dia kucing. Ketika sekolah itu adalah sekolah untuk berenang, maka siapapun yang ada di sana dipaksa berenang. Begitu.
Padahal sebenarnya setiap individu ini punya karakter sendiri-sendiri. Gitu, punya karakter sendiri. Jadi misalkan saya, ya karakternya adalah saya pedagang. Tapi yang terjadi di sekolahan, saya harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang dikatakan kurikulum tadi itu. Nah, sementara di kurikulum itu, apakah semuanya itu akan sesuai dengan apa yang saya butuhkan? Tidak. Enggak, betul. Gitu. Dan kita coba sekarang, kita semua lah, kita rasakan. Ketika kita dulu sekolah, dan sekarang, pelajaran mana yang kita pakai? Berapa persen? Nah, hitung-hitungan bahwa kita bisa hitung, iya, kita bisa hitung-hitungan, berarti sudah cukup dong, gitu. Secara dasar. Secara dasar kita sudah, itu sudah cukup gitu. Terus kemudian kenapa harus kita diajari yang lain-lain sehingga akhirnya kita menjadi tidak fokus pada kekuatan kita Potensi, sendiri, ya. kepada potensi kita sendiri, begitu. Jadi pernah ada seakan-akan ada kuesioner gitu, seorang yang lulusan prodi tertentu. Oke, apakah ilmu-ilmu ketika kamu kuliah tadi itu kamu pakai? Maka sebagian besar mengatakan sudah nggak saya pakai, gitu. Dan ilmu kuliah yang pernah kita pelajari itu ketika kita bekerja, maka relatif maksimal hanya 20% Yang dipakai itu. yang dipakai. 80% terus ngapain? Begitu. Makanya sebenarnya pendidikan yang akan datang itu harusnya sudah tidak seperti sekarang lagi. Pendidikan bersama-sama. Ini kan istilahnya proses pengendalian. Gitu. Jadi pendidikan itu sebenarnya saya mau belajar ini terserah saya dong. Gitu. Saya nggak perlu belajar yang semuanya yang saya tidak butuhkan. Gitu. Dan kapan saya belajar dan kapan saya ingin untuk lulus belajar itu harusnya sudah terserah masing-masing. Jadi masuk anggap aja misalkan status perguruan tinggi, masuk kuliah itu harusnya bisa kapan saja. Gitu. Bisa kapan saja, nggak harus saya harus berbarengan bersama sehingga ketika berbarengan bersama itu maka ini akan terjadi pengontrolan, ada seragam, ini adalah sebuah pengkondisian untuk kita memang disiapkan untuk menjadi orang yang diatur. Ini adalah proses pengaturan. Gitu. Apakah ini Pak Sugi, sistem pendidikan kita itu yang sekarang ini apakah sistem perbudakan? Jadi gini maksudnya, Berat kita ini. itu pendidikan sekarang itu sebenarnya yang menurut saya itu, kalau kita sekolah itu harusnya kita menciptakan lapangan kerja, bukan untuk mencari kerja. Sekarang itu kebanyakan sekolah itu untuk mencari kerja, bukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Apakah ini suatu yang dikondisikan Mas Sugi? Jadi sudah bertanya dan menjawab sendiri. Mungkin lebih penguatan. Iya, betul. Jadi kita bisa lihatlah ketika kita sekolah dan sebagainya, apakah kita pernah diminta untuk mengkreasikan sesuatu yang baru? Apakah kita pernah diminta untuk coba memunculkan sesuatu yang belum pernah ada? Inovasi yang belum pernah ada, kemudian ini menjadi sesuatu yang akan booming secara ekonomi dan sebagainya? Tidak. Apa yang dilakukan di sekolahan itu adalah kita diminta mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh orang. Oke, bab ini, peneliti ini sudah ngomong ini, peneliti ini sudah ngomong ini. Apakah itu adalah sesuatu yang akan kita hadapi ke depan? Ya, tidak begitu. Tidak begitu. Bahkan cenderung jangan sampai penelitian yang baru dimunculkan itu ditutup ya Pak. Jangan sampai berkembang. Gitu. Kalau ditahan. Ketika ada sesuatu yang baru, maka para kapitalis ini akan pegang kendali, gitu. Jadi misalkan saja kita bisa menemukan teknologi komunikasi yang lebih efisien dan sebagainya gitu. Maka ketika teknologi efisien itu membunuh
sistem telekomunikasi kita ya pasti diminta berhenti. Pasti akan ada sesuatu Sistem yang menghambat. Yang menghambat. Tapi diambil sama mereka. Tapi diambil sama mereka. harus dikapitalisasi. Dan dikembangkan mereka ya. Harus mengikuti sistem mereka. Harus dikapitalisasi. Sekarang pertanyaannya apakah memang sebenarnya ayo kita hitung bareng-bareng. Sebenarnya biaya komunikasi kita itu apakah memang sebesar itu? Gitu. Bisa jadi. Sebenarnya biaya komunikasi kita bisa lebih rendah daripada itu. Tapi memang ini harus dikapitalisasi. Harus ada orang yang berbisnis untuk sistem komunikasi. Saya pernah ini Pak Sugi untuk pendidikan, sistem pendidikan di negeri Konoha ya Konoha aja Pak Sugi ya. I know. Dibandingkan dengan negeri Konohe misalnya, Iya. itu sangat jauh berbeda. Kalau di negeri Konoha itu katanya memang gimana ya? Katanya memang kalau bisa itu nggak bisa berkembang, SDM-nya itu tertahan, nggak bisa kayak di negeri Konohe yang anak sekolah itu dari usia dini kan masuk jam 9, pulang hanya sebentar, nggak terlalu banyak teori tapi lebih banyak praktek. Itu apakah benar seperti itu Pak Profesor? Coba kita lihat ya. Jadi ada yang cukup menarik. Ada sebuah negara yang Konohu ya, yang lain. Konohe. Itu ada sebuah negara yang dia statusnya adalah negara yang paling nyaman, yang paling bahagia sedunia. Iya, betul. Gitu. Dia adalah negara yang paling bahagia sedunia. Tapi jumlah bunuh dirinya lebih banyak. Dibandingkan ada sebuah negara Muslim ini, begitu dia bukan termasuk negara yang bahagia statusnya. Iya. Tidak ada indikator, dia bukan termasuk negara yang bahagia. Tapi jumlah yang bunuh diri jauh lebih sedikit. Dia nggak bahagia padahal. Tapi tidak ada yang bunuh diri. Gitu. Hampir negara-negara Muslim itu ekonominya rendah. Iya. Begitu. Tapi jumlah yang bunuh diri jauh lebih sedikit. Artinya apa? Artinya mereka masih memegang kekuatan hati bahwa saya nggak boleh bunuh diri. Iya. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya sistem pendidikan dunia ini memang diatur. Dan orang elit global itu belajarnya tidak di sekolah umum ini. Mereka belajar sendiri. Mereka mempunyai konsep sendiri, mindset sendiri yang berbeda dengan kita. Gitu. Jadi kita ini sebenarnya adalah sebuah aktivitas yang memang dikendalikan secara sistem dari level dunia. Iya. Begitu. Dan kalau kita belajar seperti mereka, justru kita dibilang tidak modern. Tidak boleh. Kolot. Aneh. Iya. Seperti itu. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya memang kita meniru cara belajar mereka, maka kita dianggap walau kamu mundur 500 tahun yang lalu. Gitu. Kamu begitu sesuatu yang tidak jelas dan sebagainya begitu. Gitu. Jadi mereka seakan-akan mengatakan bahwa yang disebut modern itu adalah pola mereka. Gitu. Ini tujuannya adalah supaya kita tetap mengikuti pola mereka. Gitu. Pola kekuatan doa, pola kemudian kita bersedekah untuk kita menjadi seorang agnia, kita menjadi kalau kita ingin kaya, kita harus bersedekah gitu. Itu nggak pernah diajarkan di dalam fakultas ekonomi manapun. Tapi diajarinnya banyak-banyaklah menabung biar cepat kaya. Menabung pangkal kaya. Menabung itu memiskinkan. Iya. Malah Tapi sudah berkurang. sugesti dari kecil banyak menabung biar jadi orang kaya. Padahal ternyata banyak Berkurang. ngasih untuk kaya. Iya, menabung itu ya sebenarnya kalau misalkan kita coba eksplorasi ya, ketika kita menabung seperti yang pernah kita ngobrolkan pertemuan yang sebelumnya bahwa ketika kita menabung saya punya uang 1 miliar maka saya bisa membeli 1 rumah.
Tapi 5 tahun berikutnya 1 miliar itu sudah tidak bisa satu rumah, bisa cuma 80% dari rumah itu. Gitu. Jadi karena memang inflasi, gitu inflasi itu, jadi uang kita pada lihat tetap gitu-gitu aja kan. Kita tidak pernah memakai, kita tidak pernah memproses apapun, ya kita diamkan saja, begitu. Maka uang kita tidak berkurang. Tiba-tiba saya nggak bisa beli itu lagi. Iya. Begitu. Jadi artinya kekuatan menabung itu membuat kita nilai uang yang ada di tabungan kita menjadi turun. Iya. Gitu. Nah, Beda kalau nabung emas kali ya. nah betul, beda. Jadi emas itu mengamankan harta kita itu ya emas. Iya, emas. Iya. Sehingga lupa untuk mengamalkan syariat Islam tentang sedekah itu. Karena difokusin nabung. Itu apakah sistem mereka juga untuk melupakan? Oh iya, jelas itu. Jelas bahwa kita ini adalah perang itu tadi ya. Jadi si iblis itu berusaha untuk membuat sebuah sistem. Sistem supaya kita menjadi orang yang tidak mengikuti syariat-syariat Allah, begitu. Tujuannya adalah kita menjadi lemah. Gitu. Dari sisi keyakinan lemah, dari sisi harta lemah, dari sisi banyak hal kita jadi selalu lemah. Gitu. Negara-negara muslim itu relatif lemah. Begitu. Nah, ini yang memang kalau bisa dikatakan apakah benar-benar ada di depan mata kita? Iya. Coba kita lihat. Begitu. Dan kalau misalnya kita telusuri lebih jauh, apakah ada misalkan Hindu-fobia? Tidak ada. Kristen-fobia juga tidak ada. Yang ada Islam-fobia. Artinya memang kita sedang diserang dari semua lini. Betul. Makanya pada akhirnya itu akan bertemu dua kekuatan besar itu. Betul. Hanya dua itu. Iya, hanya dua. Hitam dan putih Hitam itu. dan putih tadi. Kalau kita tidak putih, ya sudah, kita musuhnya putih. Gitu. Masya Allah. Kalau ada teringat teori tentang ilmu psikologi, Prof. Ada teori tentang pengkondisian yang dibawa oleh Skinner. Berarti selama ini kita dari mulai lahir nih Sudah dikondisikan. sudah dikondisikan. Kita itu adalah manusia yang terprogram. Iya. Bahkan dari sejak lahir. Sejak lahir. Iya, karena orang tua kita sudah terprogram, sehingga orang tua kita menanamkan program itu, dan kita menanamkan program itu. Sehingga kecenderungan di akhir zaman ini kancuran gitu kok. Iya, di akhir zaman itu kita seperti bini-bini yang digiring gitu. Nah, sudah, kamu sebentar lagi sudah tinggal disembelih aja. Gitu. Seberapa banyak kita itu misalkan gitu, anak kita, misalkan Abi, saya nggak mau sekolah lagi. Oh, gimana kamu nggak sekolah? Kamu Mau jadi apa nanti? Oh, jadi kamu itu jadi malah petaka bagi keluarga dan sebagainya. Gitu. Padahal sebenarnya ketika dia bisa keluar dari sistem, misalkan dia menjadi YouTuber, dia membuat sebuah keberanian untuk berbeda begitu, maka dia itu bisa tidak tergantung pada sistem. Gitu. Kita itu sekarang dididik untuk menjadi orang gajian kan gitu. Iya. Betul. Orang gajian. Iya. Untungannya enggak. Udah enggak, Enggak. Begitu. Jadi ya memang itu, karena kan rumusnya juga itu. Rumus kehidupan itu adalah kamu lahir, kuliah, ini gajian, mati. Iya. Udah rumusnya itu sudah, nggak ada yang lain. Gitu. Nggak ada ceritanya ini terus kemudian kamu menjadi pebisnis dan sebagainya. Makanya yang menjadi pebisnis itu orang yang berani bertarung untuk keluar dari sistem. Dan selalu ditakut-takuti kan. Kamu berani menjadi pebisnis, kamu berani kere, kamu berani susah, kamu berani begini, macam-macam. Belum jadi pebisnis aja sudah dibayang-bayangi macam-macam, sehingga ada mental block di situ. Belum jadi aja kadang udah, aduh nanti rugi, aduh nanti ini. Iya. Udah berpikir Takut seperti rugi. itu. Iya. Iya, saya nak jadi pegawai negeri aja tidur dan sebagainya, gajian gitu. Iya, betul. Tapi ya kecil, gitu kan. Betul. Berlomba-lomba itu. Iya. Masya Allah, luar biasa.
Kalau yang tadi itu nanti kita akan di yang A sama yang apa? Yang hitam sama yang putih itu. Seluruh dunia kan seperti itu. Nanti akan terpisahkan gitu. Nah, itu apakah negara itu masih ada? Ataukah sudah nggak ada negara, kita hanya terbagi cuman hitam sama putih? Ya, ini pembicaraan yang fundamental. Insya Allah aman, Ustaz. Apa ya? Aman. Indonesia sudah tadinya. Pinggir jurang ya. Dan di pinggir jurang. Tadi pikir, insya Allah aman. Jadi nasionalisme dan sebagainya itu kan proses untuk membuat supaya sebuah sistem inflasi itu bisa berjalan ya. Begitu. Jadi anggap saja misalkan seluruh dunia ini adalah satu negara. Iya. Begitu, anggap saja seperti itu. Maka tidak akan pernah ada inflasi karena memang tidak ada perbandingan kan? Iya. Inflasi itu Indonesia dengan Amerika itu Indonesia lebih butuh Amerika atau Amerika lebih butuh Indonesia. Iya. Nah, kecuali kalau misalkan yang menang itu adalah yang pegang kendali. Misalkan Amerika memaksa petrodolar gitu. Siapapun yang bisnis petroleum harus pakai dolar. Itu makanya dolar menjadi begitu leluasa. Begitu. Dan sekarang kalaupun misalkan Indonesia mau pinjam ke Vietnam, ya pakai dolar lah. Iya. Gitu. Misalkan kita pinjam, kita transaksi dengan mereka pakai rupiah ya nggak laku. Iya. Gitu. Artinya pakai dolar. Dan tidak ada baseline-nya. Baseline-nya harusnya emas. Oke. Jadi andai kata kita itu satu negara, seluruh dunia ini, seluruh manusia ini satu negara, maka tidak ada inflasi. Iya. Kita mau kemana-mana, uang kita sama dan sebagainya. Sama dengan ketika kita menggunakan emas. Ketika kita menggunakan emas, kita jalan ke India, kita jalan ke Turki, kita jalan mana? Ya asal emasnya itu emas murni, maka ya harganya Sama. emas murni gitu. Oke. Jadi proses ini saya melihatnya dengan adanya metaverse, dengan adanya ke depan itu menjadi lebih tidak lagi bicara tentang batas negara. Salah satu contoh, ketika orang berbisnis dengan menggunakan Facebook, dengan menggunakan software internasional, apakah ada pajak untuk Indonesia dan sebagainya? Itu bisa langsung bablas, gitu. Artinya bisa jadi software ini, aplikasi-aplikasi ini menghilangkan batas negara, gitu. Ke depan itu kesannya, prediksi saya, ke depan itu batas negara itu akan menjadi makin semu. Sebagaimana batas kerajaan yang sekarang. Di Indonesia itu seakan-akan ada raja dan sebagainya, tapi sebenarnya kan kita pakai nasional Indonesia. Iya. Nah, sama dengan suatu saat nanti ketika sistem aplikasi itu sudah mulai membesar, kita bisa, oke, saya warga negara Facebook, jenengan warga negara YouTube, jenengan warga negara TikTok. begitu. Nah, karena apa? Karena akhirnya sistem pembayarannya juga begitu. Gitu. Facebook sudah membuat sistem pembayaran sendiri. Iya. Gitu. Jadi nanti saya ketika membeli pecel di pasar, dia warga negara YouTube gitu. Saya warga negara Facebook. Uangnya itu uang Facebook saya harus ditukar, ditransfer gitu. Gitu. Jadi ke depan itu uang digital itu ini biasanya kalau saya sudah ngomong tentang elit global itu selalu begitu dari sekian tahun yang lalu. Oke. Jadi pada titik tertentu mata uang ini akan menjadi sesuatu yang tidak seperti yang kita pikirkan, gitu aja. Suatu saat nanti. Ya sebentar, ya artinya sebentar lagi, gitu ya. Sebentar lagi. Jadi sekarang ini kan mata uang sudah mulai pindah, mulai pindah dari kertas. Kertas itu M1 ya, dari kertas tiba-tiba menjadi
digital. Iya. Ketika berubah menjadi digital itu nanti kemudian akan istilahnya ketika berubah dari gini. Ketika kita mempunyai uang dompet digital, maka sebenarnya uang kita itu sudah berubah bentuk dari uang fisik menjadi uang digital. Nah, ketika uang digital ini nanti ada sebuah sistem yang dia punya uang sendiri gitu. Dimulai dari cryptocurrency. Dari kripto. Nah, kripto itu adalah uang digital yang tidak ada baseline-nya emas dan lain sebagainya. Begitu. Nah, nanti ketika kripto ini sudah mulai menguasai sekian banyak dari persentase penduduk dunia, maka kita akan menjadi ada kekacauan di uang digital ini gitu. Uang ini pasti inflasi, apalagi ada digital. Selama dia bukan berbentuk batangan emas, selama dia berbentuk sesuatu yang fisik yang nilai antara barangnya dengan bendanya itu sama, maka akan terjadi kekacauan antara lagi. Gitu. Jadi kita sedang menuju sesuatu yang tidak jelas. Batas negara, uangnya, itu nanti akan terjadi perbedaan. Facebook sudah mengeluarkan uang sendiri. Nanti sistem-sistem yang lain akan mengeluarkan uang sendiri. Nah, ini yang sangat menakutkan di yang ke depan. Dan itu sistem mereka itu. Sistem mereka, ya jelas. Apakah sistem pembayaran seperti ini udah disetting juga dong? Sekarang kan Karena udah ada uang kertas itu orang transaksi di Facebook itu sudah menggunakan uangnya Facebook. Iya. Gitu, tidak lagi menggunakan uang rupiah, gitu. Meskipun ada yang menggunakan uang rupiah, tapi ke depan mereka akan menggunakan uangnya Facebook. Berarti kita nuker tuh. Nuker, ya. top up seperti itu. Top up. Top up. Top up dan convert, berubah menjadi uang mereka. Masya Allah. Koinnya Facebook gitu. Ya. Koinnya TikTok, koinnya ini. Mawar seperti mawar itu bang. Iya, ini mawar. Itu sistem Harganya sistem harga paus. TikTok itu ya, termasuk ya. TikTok itu berarti Bisa berubah mawar, bisa mawar. kopi. Bayarnya pakai paus saja. Iya. Itu pembayaran top. Nah, itu sebenarnya sebagai contoh ya. Sebagai contoh bahwa ke depan itu seperti itu. Kita nanti beli bakso itu, Iya. oke, kamu bayar pakai Pakai mawar. berapa gitu. Mawar Iya. 10. Ada Wah, ngeri. pembayaran Facebook ada. Dan Iya. itu akan terjadi kekacauan itu. Akan terjadi kekacauan ya. Dan seperti yang sunatullah di hadis itu, kita akan kembali ke emas kan. Betul. Jadi pada saat Ingat. itu ketika semua terjadi kekacauan, Kacauan. maka kita akan kembali ke emas. Oke. Kembali di inti diskusi kita bahwa mereka sedang bermain untuk membuat sistem. Tujuannya adalah bahwa kita itu hanyut di dalam sistem mereka. Iya. Nah, uang kertas, uang digital dan sebagainya ini kan kita tidak pernah, atau bagi yang tidak sadar, maka kita tidak menganggap bahwa ini adalah sesuatu penggiringan ya. Iya, betul. Gitu, kalau bahasa kasarnya ini adalah sihir. Gitu. Jadi kenapa kita tiba-tiba percaya? Gitu. Misalkan saya ngobrol pada Pak Ustadz. Gitu. Misalkan, Pak Ustadz, ayo jenengan harus percaya ini adalah uang saya. Gitu. Nah, jenengan tiba-tiba percaya gitu aja. Gitu. Misalkan saya mengatakan, oke, ini adalah kertas. Kertas ini adalah punya nilai. Bagaimana jenengan tiba-tiba? Oh iya. Kertas itu punya nilai ya. Gitu. Akhirnya dibuatlah perbankan seluruh dunia untuk meyakinkan orang bahwa kertas itu punya nilai. Iya. Dan ketika kita mengatakan ada yang punya uang 100.000, ketika saya sobek menjadi 2 gitu, saya sobek menjadi 4 gitu, apakah uang itu sudah bernilai lagi? Tidak. Gitu. Jadi tiba-tiba kita sadar dari sihir itu, ketika uang itu sudah disobek gitu, sudah nggak punya nilai lagi.
Jadi bagaimana kita dibuat begitu dahsyatnya si mereka itu penyakit, sehingga kita tuh dibuat meyakini. Iya. Kita meyakini bahwa kalau Pasti tidak kerja ini kita punya tidak nilai. makan. Iya. Kita dibuat meyakini bahwa ini uang ini kertas ini punya nilai. Kita Bisa dibuat beli ini, bisa beli itu. Kertas iya. itu. Dan semua sepakat. Oh iya, harus semuanya sepakat ya. Ini punya nilai. Oke, gitu. Padahal dulu kerajaan-kerajaan kita menggunakan emas. Mas, Iya. betul. Gitu. Mantap ya. Penggiringannya itu. Iya. Masya Allah. Kondisinya kuat. Pengkondisian. Intinya sekarang orang seperti apa sih yang bisa membuat Orang sedunia itu. tunduk semua orang itu? Dan bukan hanya tentang uang, apapun. Betul. Apapun. Hampir tiba-tiba- semua sektor gitu. Hampir semua sektor tiba-tiba tanggi. Ya. Gitu. Hanya orang-orang yang sadar saja, ya dia tahu saya sedang digiring ini. Gitu. Apakah kamu mau masuk kampus? Enggak. Saya punya jalur berbeda. Wah itu jarang orang. Iya. Jarang anak sama begitu. Dan kita sebagai orang tua berani nggak kamu gitu? Jangan ke kampus gitu. Jangan sekolah. Sudah kamu dagang aja. Kamu bisnis aja. Iya, jarang lah seperti itu. Mm-mm. Kalau yang nerusin mah banyak, cuman untuk membangun dari awal itu yang Iya. kita di apa udah disihir dengan rasa takut tadi kan, dikondisikan dengan rasa Iya. takut. Iya. Takut nanti nggak makan, takut nanti nggak punya apa-apa, Mm-mm. takut nggak sukses dan lain sebagainya. Iya, dan propaganda itu adalah ketakutan. Iya. Iklan itu adalah ketakutan. Begitu. Dan itu ujian Allah yang paling besar yang Iya. diberikan kepada manusia. Dan orang yang khawatir itu adalah kelompok orang yang levelnya rendah. Iya. Betul, betul. Tapi mereka pakai senjatanya apa? Lah iyalah. Mereka tahu tuh manusia itu ujian yang terbesarnya adalah rasa takut. Nah, maka dipakailah sistem itu. Bagaimana mereka menebarkan rasa ketakutan tadi. Dengan satu hal yang hal itu masuk ke dalam diri kita, dalam pola hidup kita secara tanpa kita sadari, terpolak dengan sendirinya seperti itu. Dan semuanya itu bermuara kepada rasa takut. Semua kena rasa takut. Dan itu memang ujian yang paling berat. Takut nggak makan, takut miskin, takut dibodohin orang, takut hilang jabatan, takut nggak dihormati lagi. Ya, sama dengan ketika kita bawa mobil, kita bawa motor, gitu. Ketika kita jalan, ketika dompet kita nggak ada uang, takut kan kita? Iya. Takut kenapa-napa. Takut kenapa? Udah kenapa ya belum jelas kan? Akhirnya terjadi Belum dong. jelas. Karena takut nggak Iya. kenapa. Iya. Dan itu sudah diprogram sama kita, itu orang yang sudah diprogram. Bisa nggak kita di reset tubuh kita ini? Enggak, saya nggak mau ikut programnya Elite Global. Iya. Gitu. Bismillah aja jalan. Iya. Salah lah, tawakal. Berani kita begitu. Berarti saya termasuk orang tawakal ya, Pak? Kenapa itu? SIM saya kan sudah habis 2 tahun yang lalu. Dan saya yakin saya nggak akan kena rahasia gitu. Alhamdulillah sampai sekarang selamat saya. Ketika kita yakin, maka itu yang akan terjadi. Gitu. Seberapa kuat keyakinan kita ya? Memang kalau misalnya orang yang sudah level wali seperti beliau begini, Oh, Masya Allah. itu misalkan Wali murid. bensin kita habis gitu, itu diisi dengan air putih pun itu bisa kalau misalnya levelnya wali. Artinya ada sesuatu yang bahwa kita itu adalah khalifah fil ard, kita itu adalah fi ahsani taqwim, kita itu adalah sebagian daripada ruh Allah itu ada di kita. Jadi sebenarnya kita itu dibuat untuk menjadi objek dari alam semesta. Padahal sebenarnya kita itu subjek alam semesta. subjek. Iya, bukan. Makanya kalau misalkan ada jin yang mengatakan bahwa aku akan horkan tanah Jawa ini. Iya. Karena dia memang merasa itu yang menjadi kekuatan-kekuatan mereka. Mereka merasa mereka itu adalah subjek. Mereka adalah pengendali. Banyak itu. Sementara kita merasa dikendalikan gitu. Dan kita bangga dengan dikendalikan itu. Dan kita bangga menjadi budak. Artinya pernahkah kita merasa yakin
Kan kita mengatakan, nggak bisa, ini plan B, plan C-nya begini. Nah, kita selalu tunduk pada apa yang akan terjadi. Kita tidak menjadi menentukan apa yang akan terjadi. Itu berat tuh. Iya. Tapi berat juga bukan berarti nggak bisa. Bisa kita lakukan semua. Dan itu udah dibuktikan dengan sejarah-sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Yang video yang sebelumnya, ketika Aki Sukun itu dengan tarik itu, gitu, saya kepikiran, ya Allah, ini makhluk itu bisa ditarik dengan kekuatan hati, dengan kerentek hati, gitu. Kapan saya belajar menarik, membentuk uang, membentuk rezeki? Kenapa nggak bisa? Karena tiba-tiba kita menjadi pengikut rumusnya Dajjal tadi, pengikut rumusnya elit global tadi. Ini nggak mungkin. Kita selalu dibuat rumus bahwa ini nggak mungkin. Loh, padahal sebenarnya kita sudah beri contoh. Bisa loh. Bisa itu. Apapun bisa itu. Nah, kita tiba-tiba menjadi pengendali. Kita itu 3 tadi. Kita itu adalah fi ahsani taqwim. Kita itu adalah khalifah fil ardh, dan kita itu adalah sebagian roh Allah. Artinya kita ini subjek. Ketika kita Aki Sukun datang tiba-tiba dia nggak bisa berontak gitu, dia mau sholat dulu tiba-tiba kok ruangannya beda misalnya begitu. Nah, ketika dengan yang lain tiba-tiba kita merasa bahwa nggak bisa, aku harus tunduk pada elit global gitu. Padahal sebenarnya nggak harusnya kan? Iya. Betul. Kita selalu berada di posisi seperti itu sih. Tanpa kita sadari itu. Iya. Dan kita menyadarinya bahwa itu yang terjadi yang benar. Kita menganggap kita tidak sadar dan kita sangat membela itu kan. Kita membela mati-matian, terus kamu yang begitu, kamu kelompok kolot, ini kelompok nggak bisa, nggak logis beras kamu itu, kamu nggak modern gitu. Salah satu contoh saja, ketika dengan semua itu mau berangkat, tiba-tiba merasa bahwa ini nanti di sana itu macet karena ada pasar, ada macam-macam dan sebagainya. Kemudian dia mengingatkan, yuk baca Bismillah aja. Oke, yuk baca Bismillah. Berangkat. Ternyata sepi. Nah, ketika sepi sampai di sana, apa yang kepikiran oleh kita? Kita langsung akan mengatakan, oh iya, sekarang itu kan waktunya masuk sekolah gitu. Pernah nggak kita kepikiran bahwa ini karena Bismillahku ketika mau berangkat? Nggak pernah kita berpikir begitu. Kita menganggap bahwa Bismillah itu hanya gugur kewajiban. Iya. Begitu. Betul. Padahal sebenarnya itu yang terjadi. Iya. Harus disadarkan ke sana. Masya Allah. Oke Pak Sugi, kayaknya memang dialog kita pada malam hari ini luar biasa ya. Insya Allah. Dan insya Allah ini juga mampu untuk memberikan pencerahan lah kepada kita semua. Agar selalu menjadikan agama kita itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita. Karena memang baik dalam Al-Quran ataupun hadis baginda Rasulullah SAW sebenarnya sudah banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang tadi disebutkan seperti itu. Iya. Menghidupkan keyakinan, keikhlasan, dan memperkuat tawakal kepada Allah. Dan itu semua seolah-olah sudah menjadi satu hal yang sangat jarang diyakini ataupun ada dalam tubuh umat Islam seperti itu. Bahkan kita udah mulai terlena dengan kehidupan dunia, sehingga dunia itu memalingkan kita terhadap hal-hal mungkin yang seharusnya itu yang menjadi tujuan kita yang paling utama. Di dalam surah Al-A'la itu Allah berfirman, walal akhiratu khairu wa abqa. Itu karena kita lupanya di situ. Ya, sehingga kehidupan dunia itu yang selalu menebarkan rasa takut kita. Takut nggak makan, takut miskin, takut bodoh dan lain sebagainya.
Padahal kehidupan akhirat buat kita itu adalah kehidupan yang betul-betul nyata dan abqa, yang lebih kekal. Dan seharusnya kita sebagai umat Islam udah mulailah menjaga kekuatan hati atau membangun kekuatan hati, bukan sekedar kekuatan pikiran, tapi kekuatan hati. Sehingga kita mampu untuk melawan hal-hal yang sudah menjadi sistem di bumi. Iya. Ingat kuncinya itu, kita khalifah. Iya. Maka tetaplah menjadi seorang khalifah. Nah, itu jangan merendahkan diri ya. Seperti itu. Baiklah Pak Sugi, matur ini nggak terasa udah 1 jam ini. Siap. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Dan Alhamdulillah setiap pertemuan selalu membahas hal-hal yang sangat-sangat menarik. Ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa bawa manfaat kepada sahabat-sahabat sekalian yang yang terus menyimak tayangan-tayangan terutama yang berkaitan dengan serial Akhir Zaman. Terima kasih Pak Sugi ya, atas waktu dan juga ilmunya. Oke bro, terima kasih banyak bro. Waduh, pertanyaan lumayan. Nanti insya Allah kita lanjut lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Baiklah sahabat Syiar, ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Dan insya Allah serial Akhir Zaman akan terus berlanjut sampai matahari terbit di sebelah barat. Enggak, maksudnya temanya. Karena itu akhir dari alam semesta. Iya, seperti itu sahabat Syiar. Dan mudah-mudahan serial Akhir Zaman ini juga mampu membangunkan, memelekkan mata kita ya. Sebenarnya seperti inilah yang terjadi dalam kondisi zaman yang sedang kita jalani. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga keimanan dalam diri kita. Sehingga kita tidak mudah masuk, terjerumus, dan mengikuti cara-cara yang pada hakikatnya nanti akan merugikan kita semua. Baiklah sahabat Syiar, ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar dalam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.